Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bertemu lagi di pembelajaran PPKN untuk hari ini, di pagi hari ini. Kita hari ini akan memasuki di bab 3, yaitu tentang kewenangan lembaga negara menurut undang-undang. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan keberkahan. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Gimana semuanya? Apa kabarnya? Apakah dalam kesehatan yang baik atau tidak? Karena memang pada kondisi yang saat ini COVID-19 masih sangat meningkat ya. Ya, alhamdulillah kalau memang sedang baik-baik saja. Sebelumnya kita presensi terlebih dahulu. Untuk kelas ini di kelas 10 ya, PKN. Apakah ada yang tidak masuk? Ada 2 orang. Oh iya, berarti jumlahnya menjadi 34 ya. Iya, baik. Untuk pembelajaran kali ini memang kita laksanakan seminggu 2 kali karena kasus COVID-19 masih meningkat. Jadi alangkah baiknya kita tetap menjaga kesehatan, kita jaga jarak, tetap mencuci tangan agar kita bisa menekan angka COVID-19. Baik, langsung saja kita masuk kepada bab 3 ya, tentang kewenangan lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi, pada materi ini nanti akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Yang pertama mengenai suprastruktur dan infrastruktur sistem politik. Yang kedua membahas tentang lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga yaitu tentang sistem pemerintahan yang baik yang ada di Indonesia. Sebelum kita memasuki di bab suprastruktur dan infrastruktur politik, kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud tentang sistem politik. Apa sih pengertian dari sistem politik itu sendiri? Bagaimana ada yang bisa menjelaskan pengetahuan tentang sistem politik, apa yang dimaksud tentang sistem politik itu? Iya, baik, silahkan. Iya, bagus. Ada lagi yang mau menambahkan? Iya, silahkan. Bagus, tapi masih kurang benar ya. Jadi di sini untuk sistem politik sendiri ada 2 kata, yaitu sistem dan politik. Sistem sendiri memiliki arti sebagai suatu kesatuan unsur yang pembentuknya berupa input dan output, di antaranya unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Sistem itu adalah prosedur atau tata urutan, begitu ya. Yang kedua yaitu adalah politik. Politik adalah suatu proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang biasanya berwujud sebagai proses pembuatan keputusan. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa sistem politik merupakan keseluruhan politik di suatu negara di mana kegiatan tersebut adalah proses nilai dasar menjadi hubungan yang fungsional di antara kegiatan politik. Selain itu, setelah ada pendapat dari teman-teman tadi, dapat disimpulkan juga bahwa sistem politik adalah serangkaian struktur dan proses yang saling berkaitan yang menjalankan alokasi nilai-nilai kekuasaan secara sah atau struktural. Jadi sistem politik dilakukan melalui proses-proses yang telah disepakati sehingga menjadi suatu hubungan yang pasti. Oke semuanya, setelah kita mengetahui pengertian dari sistem politik, kita akan menuju kepada ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem politik itu sendiri.
Jadi, ciri-ciri yang dimiliki oleh sistem politik itu ada 4 poin. Yang pertama yaitu daya jangkau yang universal. Apa sih yang dimaksud dengan daya jangkau yang universal? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan. Vina bisa berpendapat mengenai daya jangkau yang universal. Oke, benar sekali. Jadi, daya jangkau yang universal adalah sistem politik tersebut berlaku untuk semua dan menyeluruh bagi warga negara Indonesia. Tidak ada satu orang pun yang terkecuali. Jadi, semuanya itu menjadi daya jangkau dari sistem politik itu sendiri. Poin yang kedua adalah adanya kontrol mutlak terhadap pemakai kekerasan fisik. Jadi di sini nanti kekerasan fisik sangat dilarang kelas. Adanya kontrol dari penguasa untuk pembatasan-pembatasan dari kekerasan fisik. Yang ketiga adalah hak membuat keputusan yang mengikat dan diterima secara sah. Sistem politik produk akhirnya adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah, di mana keputusan tersebut adalah untuk mengatur ketertiban dari warga negara itu sendiri. Yang mengikat, di mana mengikat artinya adalah harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan diterima secara sah, yaitu harus diterima atau dilaksanakan atau dihayati dengan baik. Ada aturan-aturan yang telah disepakati secara sah dan tercantum dalam undang-undang di negara itu. Poin yang keempat yaitu keputusan bersifat otoritatif, mempunyai kekuasaan dan legalitas, di mana setiap keputusan yang ada di sistem politik ini sendiri harus legal dan kekuasaannya seperti tadi bersifat mutlak dan mengatur bagi seluruh masyarakat Indonesia. Setelah itu, sistem politik sendiri terbagi menjadi 2, yaitu suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Jadi di sini nanti yang pertama kita akan membahas tentang suprastruktur politik. Apa sih yang dimaksud tentang suprastruktur politik? Jadi suprastruktur politik adalah atau bisa diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Dengan kata lain, suprastruktur politik merupakan gambaran pemerintahan dalam arti luas yang terdiri dari lembaga-lembaga negara yang tugas dan peranannya diatur dalam konstitusi negara atau peraturan perundang-undangan. Jadi di sini nanti suprastruktur politik menjelaskan tentang gambaran pemerintahan yang dilakukan oleh suatu pemerintah dalam negara tersebut, yaitu ada lembaga-lembaga negara yang bertugas dan berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur di negara tersebut. Suprastruktur politik itu tergolong ke dalam lembaga negara atau lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara di Indonesia itu ada 3. Ada yang bisa menyebutkan apa saja yang termasuk dalam lembaga tinggi negara? Iya, silakan. Ya, baik, betul sekali. Jadi, lembaga tinggi negara itu ada lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif.
Di sini lembaga legislatif bertugas untuk membuat peraturan perundang-undangan yang ada di suatu negara. Lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan peraturan perundang-undangan tersebut yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif adalah sebagai lembaga pengawas dalam pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sebelumnya. Dalam lembaga-lembaga negara ini yang sudah tercantum dalam undang-undang, nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi nanti lembaga legislatif ada DPR, MPR, DPD, lembaga eksekutif ada Presiden dan Wakil Presiden, lembaga yudikatif ada MA, MK, dan KY, dan ditambah dengan BPK atau Badan Pengawas Keuangan. Nanti tugas dan wewenangnya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai penjelasan ini ada yang mau ditanyakan? Boleh, mau tanya apa? Iya, jadi produk dari suprastruktur ini adalah nanti akan menghasilkan sebuah kebijakan atau keputusan atau peraturan perundang-undangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi untuk mengatur ketertiban dan ketentraman dari warga negara Indonesia itu sendiri. Bagaimana, sudah paham? Iya, baik. Ini langsung saja kita lanjutkan kepada infrastruktur politik. Apa sih itu infrastruktur politik? Di sini infrastruktur politik bisa diartikan sebagai kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi aktif untuk menyukseskan politik yang ada di negara Indonesia. Nah, suprastruktur politik terbagi menjadi 4 kelompok. Kan tadi kan ada kelompok-kelompok yang turut aktif dalam pemerintahan. Yang pertama yaitu ada partai politik. Ya, pasti kita tidak asing dengan partai politik karena setiap pemilihan selalu ada partai politik yang mendukung atau mengusung calonnya untuk dijadikan sebagai pemimpin atau wakil rakyat. Partai politik itu bisa diartikan sebagai organisasi politik yang dibentuk secara kelompok, dibentuk oleh kelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, negara melalui pemilihan umum. Di sini partai politik itu sangat dominan karena bisa berjalannya sistem pemerintahan Indonesia atau sistem politik Indonesia dalam pemilihan umum itu disokong oleh partai politik itu sendiri. Karena jika tidak adanya partai politik, maka tidak ada calon yang diusung untuk dijadikan sebagai wakil rakyat di pemerintahan Indonesia. Partai politik contohnya yaitu partai-partai besar yang mengusung calon sebagai wakil rakyat. Yang pertama adalah ada Demokrat. Partai Demokrat itu partai besar. Yang kedua partai besar itu ada Partai PDI Perjuangan seperti partainya Bapak Jokowi yang mengusung Bapak Jokowi sebagai wakil rakyat. Yang kedua ada Gerindra, terus ada juga Golkar dan lain sebagainya. Partai-partai tersebut nantinya akan berkonsolidasi mencari massa untuk mendukung wakil rakyat yang akan dicalonkan
Yang kedua, kelompok yang ada di infrastruktur politik yaitu kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik suatu negara. Kelompok kepentingan biasanya menghimpun atau mengeluarkan dana, tenaga untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya berada di luar tugas partai politik. Jadi kelompok kepentingan ini bertugas sebagai support bagi partai politik untuk melaksanakan pekerjaannya agar lancar. Contohnya dari kelompok kepentingan adalah elit politik, pembayar pajak, lembaga swadaya masyarakat seperti LSM-LSM yang mendukung partai politik untuk maju kepada pemilihan umum, serikat buruh, dan lain sebagainya. Baik, kita lanjutkan. Di kelompok yang ketiga dari infrastruktur politik adalah kelompok penekan. Ketika tadi ada kelompok kepentingan, pasti ada kelompok penekan di samping atau di dalamnya. Kelompok penekan ini bisa dikatakan sebagai pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik berupa undang-undang atau kebijakan publik yang telah dihasilkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Oke, jadi kelompok ini adalah sebagai kelompok pengkritik ya. Seperti warga masyarakat itu bisa dikatakan sebagai kelompok penekan jika mereka kritis atau protes kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan kehendak mereka. Kelompok penekan ini biasanya tampil ke depan dengan berbagai cara, dengan menciptakan pendapat umum yang mendukung keinginan kelompok mereka. Misalnya, yang dilakukan kelompok penekan biasanya untuk menyampaikan suaranya adalah melakukan demonstrasi, aksi mogok, dan sebagainya. Seperti kemarin RUU KUHP, demonstrasi tersebut dapat dikatakan sebagai hasil dari kelompok penekan, di mana kelompok penekan tidak setuju dengan RUU KUHP yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Apa kemarin ada yang ikut dalam demonstrasi tersebut? Karena kemarin saya lihat mahasiswa dan kelompok pelajar ikut dalam demonstrasi tersebut. Banyak sekali mahasiswa yang ditangkap karena mungkin tidak sesuai dengan prosedur demonstrasi atau melakukan kekerasan. Karena dalam melakukan demonstrasi tersebut harus adanya prosedur-prosedur yang ditaati. Harus ada cara-caranya, tidak boleh sembarangan. Karena kalau kita melakukan demonstrasi secara sembarangan, pasti akan ada pihak yang berwajib untuk menertibkan kita, sehingga banyaknya mahasiswa dan kaum pelajar yang ikut tertangkap. Jadi kita jika ingin menjadi kelompok menekan, ikut melakukan demonstrasi di pemerintahan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih pokok bahasan atau masalah yang ingin didemonstrasikan. Jadi setelah kita mengetahui pokok masalah tersebut, kita tahu tidak ikut-ikutan gitu loh. Kita tidak ikut ke sana ke sini, kita mempunyai pendirian dan ideologi sendiri dalam melakukan demonstrasi. Kelompok yang terakhir dari infrastruktur politik yaitu media komunikasi politik. Seperti yang telah kita ketahui bahwa media komunikasi di era global itu sangat berkembang ya sekarang. Banyak sekali informasi-informasi yang dapat kita dapatkan dari media politik atau media komunikasi ini. Jadi media komunikasi ini dapat dijadikan sebagai wadah bagi politik untuk menyampaikan informasi kepada audiens atau masyarakat warga negara Indonesia untuk mengetahui tentang apa sih itu politik atau pembelajaran tentang politik yang baik. Jadi di sini
media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintahan atau yang lainnya. Jadi komunikasi politik ini itu ada televisi, ada radio, ada Instagram dan lain sebagainya yang dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi politik. Nah, kita telah menyelesaikan tentang materi dari suprastruktur dan infrastruktur politik. Jadi apa yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Kiranya menurut saya sudah jelas ya untuk materi tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Oke, baik. Untuk materi di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga negara menurut undang-undang. Jadi tugas dari Ibu untuk pertemuan selanjutnya adalah menyiapkan tentang tugas dan wewenang lembaga negara apa saja yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ini kan masih banyak ya, lembaga negara itu ada banyak. Jadi kayak DPR, MPR, DPD dan lain sebagainya itu apa sih tugas dan wewenangnya serta hak-haknya yang telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Oke, kita review sebelum kita mengakhiri pertemuan hari ini. Jadi sistem politik itu terbagi menjadi dua, yaitu suprastruktur dan infrastruktur politik. Kita akan bisa mengetahui materi ini dengan jelas. Kita bisa membaca buku di LKS bab 3 di halaman 15 ya, tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Oke, terima kasih sudah menyimak pembelajaran pada pagi hari ini. Jika nanti ada yang kurang jelas atau kurang paham, bisa ditanyakan kepada saya setelah jam pembelajaran. Ingat, untuk tugasnya yaitu hak dan kewajiban dari lembaga-lembaga negara. Terima kasih perhatiannya. Maaf bila ada salah kata dalam menjelaskan atau kurang jelas. Sekiranya sekian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.